Perkenalkan, nama saya Rina Sambo. Saya dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis metode secara vegetatif. Baiklah, yang perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan metode KTA secara vegetatif. Metode vegetatif adalah segala bentuk pemanfaatan tanaman atau sisa-sisa makanan untuk mengurangi erosi. Adapun metode KTA secara vegetatif, salah satunya adalah cover crop atau tanaman penutup lahan. Tanaman penutup lahan atau cover crop adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Tanaman cover crop berfungsi untuk menahan atau mengurangi daya perusak butir-butiran hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah, menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh, melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Adapun syarat-syarat tanaman penutup lahan atau cover crop, yang pertama, mudah diperbanyak, sebaiknya dengan biji. Yang kedua, mempunyai sistem perakaran yang tidak menimbulkan kompetensi berat bagi tanaman pokok, tetapi mempunyai sifat pengikat tanah yang baik dan tidak mensyaratkan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. 3. Tumbuh cepat dan banyak menghasilkan daun. Keempat, toleransi terhadap pemangkasan. 5. Resisten terhadap gulma, penyakit, dan kekeringan. Mampu menekankan pertumbuhan gulma, mudah diberantas jika tanah akan digunakan untuk penanaman tanaman semusim atau tanaman pokok lainnya, sesuai dengan kegunaan untuk reklamasi tanah, dan tidak mempunyai sifat-sifat yang tidak menyenangkan seperti duri dan sulur-sulur yang membelit. Adapun contoh tanaman penutup lahan. Untuk tanaman penutup tanah rendah, yaitu Centrosema pubescens, Mimosa invisa Mart, Peuraria phaeosoledes bed. Tanaman penutup tanaman sedang, Zilibadium. Tanaman penutup tanah tinggi, Lausea glaucea atau Lausena lausocephala. Selanjutnya, mulsa. Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang diwujudkan untuk menjaga kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik. Contohnya mulsa organik adalah alang-alang, jerami, ataupun cacahan batang dan daun dari tanaman jenis rumput-rumputan lainnya. Adapun manfaat dari mulsa, yang pertama, menjaga kelembapan tanah, mengurangi evapotranspirasi, menekan perkembangan gulma, mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan, menekan perkembangan OPT, memperbanyak intensitas sinar matahari. Mulsa juga memiliki berbagai fungsi, yaitu menghemat air, mencegah erosi, menghambat pertumbuhan gulma, menjaga keseimbangan suhu tanah dan lapisan udara di dekat tanah sehingga tanah tidak menjadi terlalu panas, menjaga sari-sari makanan dalam tanah terhadap pencucian dan penghayutan oleh air hujan, menjaga kondisi tanah tetap remah dan tidak cepat padat, mencegah penyakit tanaman yang tidak timbul akibat percikan tanah oleh air hujan, menjadi sumber bunga tanah atau humus, meningkatkan mutu hasil pada tanaman, memperlancar kegiatan jasad renik tanah seperti cacing tanah, yang sangat membantu petani dalam penyuburan tanah. Baiklah, selanjutnya adalah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap populasi dan debu-debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida di udara, serta memanfaatkan hasilnya.
Fungsi dari reboisasi itu sendiri adalah mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, menjaga struktur tanah agar tidak rusak, menjaga keanekaragam satwa agar tetap lestari, membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi, membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya dari metode KTA secara vegetatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.